ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. Untuk menjadi tambahan, yaitu materi tentang i'rab. Jadi kita nggak lepas dari itu ya, i'rab. Apakah i'rab itu? Ya, kita harus tahu bahwa i'rab itu adalah perubahan dari sebuah kalimat. Perubahan dari sebuah kalimat. Kita udah belajar dari awal ya, kalimat itu apa? Kalimat itu adalah kata, kumpulan dari beberapa huruf. Kalimat itu ada 3, yaitu kalimat fi'il, kalimat isim, dan huruf. Semua 1 miliar atau mungkin ya semua tulisan di dunia ini, Al-Quran, satu Al-Quran atau kitab-kitab berbahasa Arab dimanapun itu di dunia ini, tidak pernah lepas dari 3 ini, yaitu kalimat fi'il, kalimat isim, dan huruf. Sehingga untuk bisa mengetahui harus bisa mengidentifikasi kalimat tersebut, apakah itu fi'il atau itu sebuah isim atau kata benda. Nah, kemarin udah kita pelajari tentang masalah fi'il dan isim. Secara ini dasarnya ya. Berikut adalah tentang i'rab. Apakah i'rab itu? I'rab adalah perubahan dari sebuah kalimat, perubahan di akhir kalimat. Lah, fi'il atau isim itu memerlukan i'rab, harus ya, fi'il isim itu perlu i'rab, wajib, itu butuh dengan i'rab. Kalau i'rabnya isim itu di akhir kalimat, contoh perubahan akhir kalimat dari isim, baitun bisa menjadi baitan, bisa menjadi baitin. Nah, ini namanya perubahan. Rojulun menjadi rojulan, bisa menjadi rojulin. Nah, kitabun menjadi kitaban atau kitabin. Perubahan di akhir kalimat inilah yang disebut dengan i'rab. Jadi isim itu yang harus kita pahami adalah perlu namanya i'rab. Nah, isim perlu i'rab. Fi'il juga perlu i'rab. I'rab isim itu ada sendiri, tapi kita akan bahas tentang i'rabnya isim. Nah, i'rab itu tadi kan perubahan akhir kalimat, baitun, baitan, baitin. Dalam pembelajaran sejak kita kecil dulu kita dikenalkan namanya harokat. Harokat dhammah, fathah, kasroh. Nah, kalau ngomong i'rab itu ya ada 4, yaitu rofa atau dhammah, atau nasab fathah, atau jer kasroh, atau jazm sukun. Jadi 4 ini i'rab itu, dhammah, fathah, kasroh, sukun, atau ya fathaten, dhammaten, kasroten, sama saja, atau sukun. Ada 4 i'rab itu ya, ingat i'rab ada 4. Lah, isim itu perlu 3. Isim perlu 3 saja. Apakah i'rabnya isim? I'rabnya isim itu dhammah, kedua fathah, ketiga kasroh. Nah, kita punya anggapan itu saja. Artinya gini, kalau kita ngomong i'rabnya isim, dhammah, fathah, kasroh, yang penting kita tahu dulu bahwa i'rab itu ada 4, 3 untuk isim. Walaupun toh nanti pada akhirnya tidak melulu dhammah untuk rofa ada. Jadi yang penting kita tahu bahwa i'rabnya isim ada berapa? 3. Dari harokat ada 3, yaitu dhammah, fathah, dan kasroh. Adapun untuk fi'il itu perlu 3, yaitu dhammah atau rofa, nasab atau fathah, kemudian jazm atau sukun. Yang harus kita ingat adalah bahwa 4 ini 3 untuk isim, 3 untuk fi'il. Isim perlu rofa atau dhammah, perlu nasab atau fathah, perlu kasroh atau jer. Fi'il perlu 3 juga, yaitu dhammah atau rofa, nasab atau fathah, dan
jazm atau sukun. Fi'il nggak pernah kasroh, isim nggak pernah sukun. Ya, itu yang perlu diingat-ingat. Nah, berikutnya karena isim itu perlu i'rab, maka sekarang kita kembangkan. Ya. I'rab itu tadi 4 ya. 4 apa tadi? Rofa atau dhammah, kemudian nasab atau fathah, kemudian jar atau kasroh, jazm atau sukun. 4 ini. Tadi kita bicara dasarnya yaitu dhammah, fathah, kasroh, sukun. Tapi tidak selamanya i'rab dhammah itu dengan dhammah. Enggak selamanya i'rab atau perubahan akhir kalimat itu fathahnya dengan fathah. Nah, kok bisa? Iya. Karena isim itu nanti akan berubah. Isim itu dilihat dari jumlahnya. Kita bicara jumlahnya ada 3. Yang sudah kita bahas itu. Isim itu dari sisi jumlahnya terbagi menjadi berapa? 3. Mufrad atau tunggal, ya. Kemudian musanna atau 2, jumlah 2. Kemudian jamak jumlah 3 ke atas. Ya. Contohnya baitun 1. Ketika 1 berubah menjadi 2, baitani menjadi baitani atau baitaini, 2 rumah. Nah, kemudian jamak mudzakkar salim 3 ke atas. Contohnya muslimun, 1 orang Islam. Kemudian berubah menjadi 2, muslimani atau muslimaini. Menjadi 3, muslimuna, muslimina. Perubahan ini mempengaruhi i'rab terakhirnya. Kalau ngomong rofa atau dhammah, maka mufradnya dhammah. Rofa itu dhammah. Tapi kalau ngomong rofa untuk musanna tidak dhammah, baitani, tapi dengan ani, alif dan nun kasroh, ani. Nah, sekarang kita melihat di dalam tabel ini ada beberapa macam isim dan i'rab atau perubahan dari akhirnya kalimat isim. Coba perhatikan antara mufrad dengan musanna jamak mudzakkar salim itu mereka punya perbedaan. Kita lihat contoh isim mufrad muslimun. Ketika muslimun maka alamatnya adalah dhammah, marfu'nya atau rofa'nya adalah dhammah, ya, dhammah. Kemudian mansub atau fathahnya atau nasabnya yaitu fathah, musliman. Sedangkan majrur atau jarnya muslimin, tandanya kasroh. Tapi dalam baris kedua kita lihat musanna atau isim yang berjumlah 2, muslimun menjadi muslimani. Ketika marfu atau rofa maka bukan dhammah lagi, tetapi alamat rofaknya dengan atau alamat dhammahnya dengan alif, muslimani. Sebelum nun ada alif atau bisa dikatakan alif atau ani. Kemudian untuk nasabnya atau fathahnya muslimaini. Jadi di sini untuk musanna atau jumlah 2 dhammahnya dengan alif, ya. Kemudian fathahnya dengan ya nun atau ya muslimaini. Kemudian untuk kasrohnya yaitu dengan muslimaini ya nun. Di sini menunjukkan bahwa kalau ngomong marfu atau rofa atau dhammah nggak selamanya dhammah itu berbentuk dhammah, tetapi ada kalanya bisa alif atau fathah itu bisa ya, kasroh itu bisa ya. Jadi tergantung dia isimnya isim mufrad atau musanna.
Begitu pula dengan jamak mudzakkar salim. Kita lihat untuk marfu atau dhammahnya jamak mudzakkar salim itu muslimuna. Maka alamatnya, tandanya adalah wawu. Perhatikan wawu. Dari sini kelihatan bahwa dhammah kalau untuk mufrad itu ya asli dhammah. Tapi untuk musanna maka dengan alif ya, alif muslimani. Untuk mudzakkar salimnya dengan wawu muslimuna dan seterusnya. Mansubnya dengan ya. Kita lihat alamat mansubnya ya muslimina. Untuk majrur atau kasrohnya muslimina sama, yaitu dengan ya. Begitu pula dengan jamak muannats salim. Jamak muannats salim di sini juga berbeda akhirannya. Kita lihat muannats salim ini muslimatun ya. Jadi bisa muslimatun. Untuk dhammahnya pakai atun. Jadi dhammah atun atau dhammah, terakhirnya itu dhammah. Untuk mansub atau fathahnya muslimatin, yaitu kasroh atin, tin kasrohnya. Kemudian untuk majrur atau kasrohnya ya tetap muslimatin. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa di sini untuk jamak muannats salim dhammahnya dengan dhammah, fathahnya dengan kasroh, dan kasrohnya dengan kasroh ya. Sesuai kita lihat di sini sesuai dengan tabelnya ini, kita urut dari atas. Isim mufrad, perhatikan muslimun, alamatnya atau tanda i'rabnya dhammah. Kita ke bawah musananya muslimani. Berarti di sini marfu atau dhammahnya dengan alif. Jamak mudzakkar salim muslimuna, i'rab akhirnya dhammahnya dengan wawu. Jamak muannats salim muslimatun, maka akhir i'rabnya dengan dhammah sama dengan mufrad. Tapi berbeda dengan mansubnya atau fathahnya. Kita perhatikan untuk mufrad musliman dengan fathah, tapi musanna muslimaini dengan ya. Untuk jamak mudzakkar salimnya berbeda juga. Jadi intinya di sini tanda dhammah atau marfu atau mansub fathah atau majrur kasroh itu ini tidak selamanya dengan dhammah, fathah sama kasroh. Tergantung dilihat dia itu masuk kategori musanna atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Itu yang menentukan i'rabnya jadi berbeda. Nah, kalau sudah di sini jelas bahwa i'rab itu tidak selamanya dengan dhammah, fathah, kasroh, maka kita akan rangkum jadi satu. I'rab untuk marfu atau rofa itu ada berapa, untuk fathah atau mansub ada berapa, untuk majrur atau kasroh ada berapa, dan apa sajakah jenisnya. Oke, kita akan rangkum. Nah, sekarang untuk marfu atau i'rab dhammah kita perhatikan ini. Marfu itu ada tanda dhammah yang kita lingkari dhammah, alif, wawu, dhammah. Jadi kalau dirangkum ada dhammahnya, ada alifnya, ada wawunya. Jadi ada berapa? Ada 3. Sekarang untuk tanda marfu jelas ya, punya 3 ya, yaitu dhammah, alif, sama wawu. Dhammah miliknya siapa? Miliknya mufrad sama miliknya jamak muannats salim. Alif miliknya siapa? Miliknya musanna. Wawu miliknya siapa? Miliknya jamak mudzakkar salim. Kemudian kita lihat untuk mansub atau fathah itu alamatnya ada fathah, ya, dan kasroh yang dilingkari. Berarti ada berapa? Ada 3. Fathah, ya, dan kasroh. Fathah miliknya mufrad. Ya miliknya siapa? Musanna.
sama jamak mudzakkar salim. Kasroh miliknya jamak muannats salim. Begitu juga dengan untuk majrur atau kasroh, alamatnya atau tandanya hanya ada berapa? Ada dua, yaitu kasroh ya kasroh. Untuk kasroh ada dua, miliknya mufrad sama jamak muannats salim. Untuk ya-nya itu milik musanna sama jamak mudzakkar salim, ya. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم